23 tahun lebih disampaikan kepada para sahabat. Kemudian dikumpulkan oleh Utsman, sahabat Utsman. Kemudian dibukukan sebagai mushaf yang disebut Rasm Utsmani yang sekarang Bapak dan Ibu baca. Tetapi itu adalah isinya apa-apa yang Allah katakan. Cukup tebal, ya. Suratnya sampai 114, ya. Dan seluruh masalah kita di dunia ini pun, bagaimana satu tubuh ini dipelajari, ahlinya kita sebut sebagai dokter. Bagaimana sepotong mata ini dipelajari, disebut dokter mata. Sepotong bagian sini kita sebut dokter hidung. Bagian sini disebut dokter gigi, dokter THT, dokter internis, dokter kulit untuk ibu-ibu biasanya, dokter kuku kadang-kadang begitu. Jadi tentang berita yang besar. Begitu dikatakan di ayat kedua. Berita yang besar kali ini zaman sekarang kita sebut sebagai berita yang viral begitu. Tapi ini bukan main-main aja dari apa itu. Beberapa ulama membuat kajian, membaca seluruh ayat di dalam surat Bayang dulu itu disimpulkan dan kemudian dibaca asbabul nuzulnya, dikatakan bahwa yang menjadi viral itu pertama munculnya sebuah kitab yang disebut Quran, yang isinya dinyatakan katanya firman Allah. Mereka orang jahiliyah mengatakan itu dusta. Kenapa itu dusta? Karena itu isinya cuma syair yang dibuat oleh Muhammad. Padahal zaman itu yang namanya orang Arab jago sekali dalam membuat syair. Apapun bisa dibuat syair oleh mereka. Sehingga ketika ada sebuah kalimat di dalam sebuah kitab yang isinya seperti syair bahkan lebih indah daripada syair, dikatakan ini hanya syair Muhammad, ini isinya hanya dusta. Jadilah sebuah perbincangan. Perbincangan itulah terjadi baik di Jabal Gubes, yaitu para anggota istana membicarakan itu, sampai di emper-emper, sampai di warung-warung. Zaman dahulu ketika pertama kali kita haji itu namanya ada pasar seng begitu. Dan kemudian zaman sekarang sudah bersih, sudah jadi mall-mall yang indah. Di daerah-daerah situ, sekeliling situ semua membicarakan, ini katanya ada kitab baru, berbeda dengan kitab nenek moyang kita. Benarkah ini? Jadi perbincangan. Perbincangannya cukup viral. Dan begitu juga poin yang kedua. Ada yang membawa berita ini yang disebut nabi, mengaku-ngaku nabi lagi katanya begitu. Benar dia nabi, jadilah dia viral. Ditambah lagi, itu isinya katanya di dalam Al-Quran mengatakan ada hari akhir, ada akhirat, ada hisab. Apa benar ini cerita? Padahal zaman jahiliyah hanya mengenal kehidupan ini ya di dunia, dan akan selesai setelah di dunia. Oleh karena itu mereka membuat kehidupan hanya untuk urusan dunia, menambah harta, menambah kekayaan, memperebutkan jabatan. Maka ini menjadi viral, didiskusikan di mana saja. Kebenaran ini ada yang kemudian mengatakan iya, tapi sebagian ada yang mengatakan ini tidak. Perbedaan pendapat itulah yang mengakibatkan viral. Jadi viral itu bukan pemilu, bukan mendiskusikan debat presiden, bukan mendiskusikan bagaimana baiknya Anies, bukan, itu kecil. Tetapi yang besar itu pada zaman dimana kita masih jahiliyah, manusia masih jahiliyah, datangnya Quran, datangnya kitab itu adalah sebuah berita yang viral, sebuah berita yang kontroversial, sebuah berita yang pantas didiskusikan di mana-mana. Begitu juga hadir kenabian, begitu juga akan adanya akhirat. Ini adalah viral. Mari kita lihat. Naba'a itu artinya berita, artinya cerita. 3 huruf kita biasanya sebut sulasi muzarad. Dan pembawa beritanya
Masdarnya itu nabiyun atau seorang nabi. Kalau kemudian ada turunan yang ditambahi dengan ziyadah, di depan ada hamzah, anba'a, itu menjadi menceritakan. Menjadi muta'adi, memberitakan. Gitu. Kalau berita itu lazim, setelah ditambah ziyadah menjadi muta'adi. Jadi menceritakan, memberitakan. Ada di mana? Ketika saudara membaca Al-Baqarah saja sebetulnya sudah ketemu kata ini. Naba ini. Mari kita lihat di ayat 21. Ada anbi'uni. Anbi'u karena di situ ada zamak, ada wau. Anbi'u ini adalah sebuah fi'il amr atau kalimat perintah. Maka berarti perintahnya orang kedua jamak kita sebut sebagai kalian. Kalian sebutkan, kalian ceritakan, begitu. Ni kepadaku. Kalian sebutkan kepadaku ini peristiwa di mana Allah mengajarkan Adam nama-nama dan memperlihatkan kepada malaikat sambil berkata, anbi'uni bi asma'i haulai. Sebutkan kepadaku, kata Allah kepada para malaikat, nama-nama ini. Gitu. Kemudian karena apa? Karena Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dan kemudian Nabi Adam itu bisa mengucapkannya kembali, kemudian bisa menyampaikannya kembali. Di ayat berikutnya para malaikat menolak untuk seperti Adam mengucapkan nama-nama itu. Karena memang hanya Nabi Adam lah yang memang bisa mengucapkan seperti apa yang Allah sampaikan. Para malaikat kemudian menolak karena tidak bisa menyebutkan nama-nama tersebut. Di ayat ke-33 ada lagi kata anbihum. Nah, di sini bukan jamak karena tidak ada wawunya di situ di belakang. Anbihum, kamu sebutkan kepada mereka. Nah, ini peristiwa Nabi Adam disuruh menyebut nama-nama sambil berkata, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Ya Adamu, anbihum bi asma'ihim. Ya Adamu itu adalah kata panggilan. Nida munada, ya-nya adalah nida, ya Adamu adalah munadanya, wahai Adam, begitu. Anbihum, beritahukanlah hum kepada mereka, bi asma'i, nama-nama itu, him, gitu ya. Himnya itu adalah nama-nama itu yang tadi disebut, yaitu nama-nama yang banyak itu. Makanya di situ jamak, jadi him, gitu ya. Nah, maka anbi'uni, anbihum itu sudah ada ketika saudara-saudara sedang mulai belajar membaca Al-Quran. Ketika kita di madrasah, karena kita pasti melewati Al-Baqarah, sudah ada kata-kata naba. Tetapi yang ingin saya sampaikan, di dalam surat An-Naba 78, surat ini termasuk Makkiyah, sebelum Hijriyah. Baik itu disampaikan di Mekah ataupun di luar Mekah, tetap disebut Makkiyah. Pada saat disampaikan sebelum Hijriyah, itu definisinya Makkiyah. Nah, ini Makkiyah, kebanyakan kalau Makkiyah itu lebih kepada ketauhidan. Nanti kalau yang diturunkan setelah hijrah itu lebih kepada operasional. Mari kita lihat. Di dalam An-Naba ini ada 40 ayat. Kalau tidak dihitung preambulnya, bismillahnya. Ada 174 kalimat. Ada 766 huruf hijaiyah maksudnya. Kemudian ini ternyata menjadi awal dari juz ke-30. Kalau kita sedang belajar dengan Kang Ibnu, Kang Boy dan teman-teman di sini dengan pelajaran yang disebut KBI, kelas belajar istiqomah, diklasifikasi ketemunya 217 kata.
di dalam surat An-Naba itu. Ada yang menggunakan zaman dahulu bukan An-Naba, tetapi surat Amma, bukan surat Naba, tetapi surat Amma, yaitu yang pertama. Atau juga ada surat Amma Yatasa'alun atau surat Al-Mu'sirat. Itu terdapat kalau An-Naba diambil dari ayat yang kedua, Amma dari ayat yang pertama, sedangkan Al-Mu'sirat itu ayat yang ke-14. Tetapi kemudian oleh Utsman diambil judulnya adalah An-Naba. Nah, mari kita lihat. Amma yatasa'alun. Amma itu adalah dua huruf aslinya digabung. An dengan ma. Annya tadi adalah tentang atau dari. Ma-nya adalah istifham, adalah kata tanya. Apakah? Jadi tentang apakah? Yatasa'alun. Yatasa'alun itu kalau ditulis ada una. Itu juga untuk orang jamak. Maka diterjemahkan menjadi mereka. Begitu. Yatasa'alun dari sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Yatasa'aluna mereka bertanya. Tetapi ketika diselipkan ziyadah ta dan alif pemanjang, yatasa'alun, karena dia majid, maka bukan satu orang, tetapi minimal dua orang bertanyanya. Kalau dua orang bertanya, maka itu adalah mereka saling bertanya. Atau bahasa kita sekarang ngerumpi. Apakah atau tentang apakah yang mereka rumpikan? Sehingga di mana-mana orang merumpi, karena merumpinya di mana-mana disebut viral. Apakah yang mereka saling rumpikan sehingga viral? Begitu pertanyaannya. Dijawab di ayat yang kedua. Anin naba'il adim. An lagi tentang An-Naba, berita al-adim yang besar. Tentang berita yang besar, begitu. Terus tentang berita yang besar yang mana? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi itu yang, hum itu mereka, fihi di dalamnya atau dalam hal itu mukhtalifun. Sama juga ini untuk jamak. Mereka khulafa, mereka mukhtalifun, mereka berselisih. Begitu. Jadi mau diterangkan di sini yang menjadi viral itu yang mereka perselisihkan. Tadi para ulama sudah mencoba membuat kesimpulan 3 poin tadi itu datangnya dari mana? Gitu. Kemudian Allah menyatakan di sini kala sebuah huruf di situ untuk memberikan sebuah peringatan kepada kita, janganlah atau jangan sekali-kali atau hati-hati jangan kalian lakukan. Kala atau ingatlah sebentar lagi kalian masuk jurang. Nah itu biasanya menggunakan kala. Kala sayaslamun, ada kata sa. Sa dengan saufa itu adalah huruf yang sebentar lagi akan terjadi. Kalau sa itu pasti terjadi dalam waktu dekat. Kalau saufa itu waktunya bisa kapan saja, gitu. Kelak akan terjadi, itu saufa. Kalau sa akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kala sa baru di situ ada kalimat atau fiilnya ya'lamuna, mereka lagi di situ dari alima ya'lamu, mengetahui. Jadi saya lamun sekali-kali tidak. Atau hati-hati kalian ini kelak mereka akan mengetahui. Bahkan diulangi summa, kalau ada 2 kalimat yang sama diulangi. Kalau 2 huruf saja sudah jadi taukid, kalau 2 kalimat ini penekanan yang luar biasa. Summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, atau sekali lagi tidak, atau
Kalau dikatakan sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui, hati-hati, benar-benar ini akan terjadi. Sekali lagi saya katakan, tidak, ini hati-hati, kelak mereka akan mengetahui. Jadi yang viral yang mereka perebutkan tadi, yang mereka perselisihkan tadi, tidak akan menjadi sesuatu perselisihan ketika mereka sudah mengetahui. Nah, dan segera mereka akan mengetahui karena dikasih kata sa di situ. Begitu. Nah, bagaimana mereka akan mengetahui itu? Di dalam surat An-Naba 1-5, tadi di 1-5 itu tentang berita yang besar yang akan diketahui, yaitu hari kebangkitan, hari akhirat. Dari mana taunya para ulama mengatakan itu ada hari kebangkitan, ada hari akhirat, kemudian ada kenabian, kemudian itu isinya Quran, itu adalah sebuah berita besar. Padahal pada saat itu yang mereka percayai hanya kehidupan dunia. Dari mana tahu ada keadaan akan adanya hari akhirat? Di ayat ke-17 sampai 26 kita bagi menjadi 3. Dari 17 ke 40 saya loncat ini. Dari ayat 1 sampai 5 loncat ke 17 sampai ke 40 dulu. 17 sampai 40 itu sebagai penjelasan daripada ayat 1 sampai 5 tadi tentang berita yang besar itu apa. Sekarang Bapak dan Ibu ingin tahu, betulkah itu ayat berita yang besar? Dikatakan di 17 sampai 26 hari kiamat dan neraka dijelaskan. Kalimatnya begini. Inna, dimulai dari inna. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Mereka tidak mungkin percaya. Loh, kok ada cerita sangkakala ditiup, ada cerita kita dibangkitkan dan kemudian berbondong-bondong. Ah, ini berita apa ini? Kan begitu. Jadilah dia viral. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Ah, yang benar, begitu. Gunung-gunung pun dijalankan. Loh, bagaimana gunung bisa jalan? Begitu. Maka ia menjadi seperti fata morgana. Dia bergerak begitu. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Apa pula neraka? Karena dia hanya mempercayai kehidupan dunia. Ini apa ini? Diperbincangkanlah oleh mereka. Gitu. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Ah, yang benar nih cerita. Begitu. Dan neraka ini digambarkan di dalam Al-Quran yang kira-kira otak manusia bisa mencerna. Sedangkan neraka yang sebenarnya jauh lebih hebat dari ini. Jauh lebih mengerikan dari ini. Cuma untuk memberi gambaran bahwa saudara tidak dikasih minum, bahwa panas kadang-kadang dikasih minum dengan menggunakan tembaga yang cair dan sebagainya. Hanya untuk menunjukkan kepada kita betapa tidak nikmatnya neraka. Tempat yang seburuk-buruk tempat kembali itu neraka. Sampai ketika kecil dulu kita diberi gambar oleh para ustadz, diberi buku di mana punggung kita dilicin begitu, tangan kita dipotong begitu, untuk memberi gambaran bahwa neraka itu tempat seburuk-buruk untuk kembali. Nah, bagi orang yang baru mendengar ini viral, ini menjadi kontradiktif satu sama lain. Yang benar ini bagi mereka orang yang zaman jahiliyah. Di ayat 27-30-nya di situ ditulis akan adanya hisab dan azab. Dikatakan di situ sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Artinya mereka tidak mau dihisab. Hati kecil kita mengatakan enggak ah, jangan dihisab ah. Atau saya tidak percaya hisab supaya saya tidak dihisab begitu. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mereka tidak mau percaya dengan ayat-ayat yang berceritakan akan adanya hisab. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia.
Kita pikir zaman dahulu, oh ada mungkar dan makir mencatat seperti sahabat-sahabat saya, famili-famili saya di Tasik ya, di lembur saya. Oh dicatat seperti tukang kredit begitu, dicatat amal positif, amal baiknya, amal negatifnya begitu. Berarti berapa tumpuk, berapa banyak dicatat. Sekarang ilmu pengetahuan telah menjelaskan kepada kita. Zaman dahulu komputer itu 64 kilobyte. Zaman sekarang laptop bahkan HP sudah berapa gigabyte dengan benda yang sangat kecil. Bahkan kalau saudara sadar, Allah telah menciptakan otak manusia terbuat dari cairan. Dan cairan itu bisa menyimpan data. Ketika Bapak kecil kadang-kadang masih ingat tuh. Ketika dulu saudara TK kadang-kadang masih ingat tuh. Kejadian kemarin masih ingat. Kejadian tadi kita sholat masih ingat. Dan itu bukan berupa kata, bukan berupa kalimat yang kilobaitnya kecil, berupa pictures. Kalau saudara membuat foto saja bisa 5 megabyte itu satu foto. Kalau berupa video berapa megabyte, kadang-kadang gigabyte. Otak saudara menyimpan berapa banyak yang kemarin aja masih ingat, yang setahun lalu masih ingat. Berupa picture, berupa gambar ada di otak kita. Disimpan di mana itu? Di benda cair yang namanya otak. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa mendustai ciptaan Allah itu begitu hebat? Tidak bisa itu yang namanya HP, komputer kita sebut hebat kalau kita tidak mengatakan otak kita lebih hebat. Otak kita ciptaan Allah lebih hebat. Oleh karena itu data-data yang ada itu tidak harus banyak, kata Allah. Kami simpan kalian jumlahnya miliaran pun kami punya. Detik demi detik kelakuan saudara-saudara kami punya, kata Allah. Dan kami simpan dan kami tidak pernah penuh gudang kami, kata Allah. Bahkan saudara tidak pernah tahu lewat apa dikirimnya. Hari ini kalau ada keluarga di Jakarta pasang CCTV, saya bisa lihat dengan teknologi zaman sekarang apa yang terjadi di rumah saya di Jakarta, apa yang terjadi di pelataran rumah saya sekarang di Bandung dan sebagainya. Tanpa kabel, real time. Bagaimana Allah jauh lebih hebat daripada itu. Jadi pasti Allah melakukannya dengan sangat sempurna dan sangat hebat. Di sini dikatakan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Dan harus percaya benar itu Allah lakukan. Kalau saudara takut, saudara jangan mempercayai. Kan begitu bahasa mereka. Saya tidak percaya Quran karena saya tidak mau kelakuan yang jelek ini dicatat oleh Allah. Nah itu namanya mengingkari. Oleh karena itu rasakanlah, kata Allah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Artinya kami tidak akan tambahi kenikmatan lain di akhirat kecuali azab. Jadi saudara diancam di sini akan dihisap dan kemudian saudara kalau melampaui batas akan diazab. Tetapi Allah katakan pula, oh kejam betul Allah. Tidak. Di ayat 31 sampai 40-nya dikatakan begini. Di situ ada surga bagi orang yang beriman. Jadi tadi ada paragraf cerita hari akhir, yaitu ada nerakanya, ada paragraf tentang akan dihisap, sekarang ada paragraf tentang surga. Begitu kalau kita membaca Al-Quran ya, harus kita mencari intinya dari apa yang kita baca. Di situ sesungguhnya lagi, kalau sudah sesungguhnya Allah berbicara, inna sesungguhnya itu isinya luar biasa. Bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga, yaitu kebun-kebun. Kebun-kebun kata Kang Ibnu, saya juga punya kebun, ngapain jauh-jauh ke surga? Bukan, ini mau menunjukkan kepada mereka yang tidak punya kebun, kalian nanti di sana kalaupun mau kebun silahkan ada. Di jazirah Arab yang kering kerontang, kalau disebut kebun yang rindang, wah pasti senang sekali. Buah anggur, waduh, buah anggur bagi petani anggur, ngapain saya capek-capek ke surga, saya pun punya anggur. Bukan itu, mau menunjukkan apapun yang enak-enak menurut persepsi manusia ada di sana. Gadis-gadis molek yang sebaya untuk bapak-bapak tentunya ya. Jangan takut ibu-ibu, ini hanya kias. Bahwa ibu dan bapak akan mendapat kenikmatan yang menurut di dunia itu kita harapkan. Bapak-bapak ini berharap terus ini. Gadis-gadis molek yang sebaya.
Padahal di rumahnya pun sekarang sebaya walaupun sudah tidak molek, tidak apa-apa begitu. Alhamdulillah. Gitu. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia. Betapa nyaman hati ini. Ibu dan bapak dengan sengaja sering membaca WA group. Yang kadang-kadang apalagi zaman pemilu sekarang isinya membuat panas hati kita. Ngapain dibaca kalau membuat panas? Percakapan yang sia-sia ini membuat kita menjadi tidak beruntung. Dan tidak pula perkataan dusta. Nah, lebih parah lagi ada dusta. Wah, dusta ini, dusta itu. Yang berlarut-larut, berhari-hari, bertahun-tahun. Sehingga dianggap sebuah kebenaran. Kalau dusta yang terus diulang-ulang seperti benar. Itu capek kita. Begitu. Tidak ada kalau di sana begitu kata Allah. Jadi nyaman. Secara psikis pun kita nyaman nanti yang namanya di surga. Sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhanmu, yaitu Tuhan pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini langsung dikatakan pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Emangnya kita bisa memelihara langit? Warna langit yang indah sore hari atau pagi hari kita bisa menirunya. Kalaupun saya menggambar, saudara menggambar yang begitu indah, harganya bisa jutaan. Tetapi langit yang biru, yang berwarna merah, berwarna kuning, jingga sedikit, indah sekali, dalam satuan detik berubah warnanya yang lain, dalam satuan detik berubah lagi. Itu mahal sekali Bapak dan Ibu, bukan lagi jutaan kalau Ibu dan Bapak ingin beli. Warna langit itu, tapi kita merasa itu bukan sebuah atau bukan sesuatu. Jangan lupa itu sesuatu banget. Betapa langitnya bagus, mata ibu dan bapak sehat. Ketika mulai mata dan ibu dikurangi karena gula, karena segala macam agak sedikit rabun, nggak bisa lagi menikmati. Sedikit dicabut itu kenikmatan Allah. Baru sadar, oh iya kemarin tuh enak. Oh iya sehat pun tuh enak. Karena kita sedang sakit begitu. Sekarang mungkin kita sudah pakai itek begitu ya ke masjid. Sudah merasa melihat orang lain yang lari di Arca Manik. Keliling 1,5 kilo. Kita ikutan ke sana kutrek melihat, oh betapa enaknya ya jadi orang sehat, bisa lari, bisa jalan, berkeliling di Arca Manik hari Minggu nih 1,5 kilo satu putaran, dapat 4 putaran aja udah 6 kilo, insya Allah jadi sehat. Itu sebagai usaha misal. Tapi ngelihat orang yang masih muda, oh baru merasa lutut ini ternyata mahal. Tanya ke dokter sekali suntik berapa juta, tanya ke dokter untuk disembuhkan berapa mahal, ganti lutut 400 juta tuh. Selama ini kemana ibu dan bapak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, kata Allah. Nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Begitu. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak berbicara dengannya, dengan Allah, pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersab-sab. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia mengatakan yang benar. Itulah hari yang hak yang pasti terjadi, yaitu di surga nanti kelak. Siapa yang menghendaki keselamatan dalam hal ini untuk mencapai surga yang indah tadi, niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, tentunya dengan melakukan amal-amal soleh. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat. Diulangi lagi, pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, biaidihim, dan orang kafir berkata, sampai orang kafir itu berkata karena melihat nanti bahwa apa yang diperbuat oleh kedua tangannya ditunjukkan dan dia harus mempertanggungjawabkan. Sehingga berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Artinya sebetulnya saya ini tidak lebih baik daripada seonggok tanah. Betapa hinanya dia. Begitu. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih baik jadi tanah aja, diinjak-injak orang, diinjak-injak ban mobil. Itu masih lebih baik daripada saya yang tidak masuk surga, yang hanya masuk neraka. Begitu penyesalan bagi orang-orang kafir. Jadi ayat ke-17 sampai ke
40 ini, 17 sampai ke ayat 40 ini menunjukkan berita besar yang tadi sudah dikumpulkan menjadi 3 poin yang utama. Tetapi saudara percaya tidak dengan berita besar itu? Apakah orang jahiliyah percaya? Kalau orang jahiliyah pasti tidak percaya. Tapi ada yang percaya, jadilah diskusi, jadilah viral, jadilah bahan perbincangan di mana-mana. Berita yang tadi itu benar atau enggak sih? Ada akhirat, ada azab, ada hisab, begitu. Ini kemudian sair-sairnya kok indah. Benar ini kitab, begitu. Ini pembawanya mengaku seorang rasul lagi Rasul Muhammad. Nabiun itu. Benarkah pembicaraan itu jadi viral tahun 1400 tahun yang lalu? Maka karena tahu manusia tidak mudah untuk menerima, sama Allah justru setelah ayat ke-5, ayat ke-6 sampai ayat ke-16-nya ditunjukkan atau dipertontonkan yang kira-kira saudara mengerti. Apa yang kira-kira saudara mengerti? Ilmu kauniyah. Nah, ada di mana? Di 6 sampai 14 itu adalah isinya kauniyah untuk mempermudah penjelasan sebagai analogi. Apa yang dia katakan? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, ini bahaya nih. Kata hamparan itu seperti tikar, seperti karpet. Berarti bumi ini datar. Ribut itu di YouTube itu. Wah, bumi ini datar, bumi ini bulat. Bukan, yang disebut hamparan itu gunung yang tinggi, kena hujan, kena angin, tererosi, jadi tanah, jadi pasir, terhampar. Manusia hidup nyaman di tanah yang datar. Maka telah kami menjadikan bumi sebagai hamparan, artinya siap dibangun rumah pun tanahnya datar, begitu. Dan gunung-gunung sebagai pasak, gunung yang kuat kena hujan, kena angin tidak runtuh. Karena dia terbuat dari batuan-batuan keras, batuan-batuan beku. Ada gabro, ada granit dan sebagainya. Karena begitu kuat kita gambarkan sebagai pasak, begitu. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Itu kelihatan oleh mata kita. Yes or no? Pasti jawabnya iya. Nah, oke, kalau gitu iya. Yang tadi pun iya dong, gitu loh. Yang saya ceritakan tentang akhirat pun iya dong. Yang saya ceritakan tentang hisab iya dong. Kalau kalian mengiyakan bahwa bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak. Kalau belum percaya, kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Menikmati nggak pasangan kalian? Kan gitu. Sudah kami pasangkan. Sudah kami jodohkan laki-laki dan perempuan, siang dan malam dan sebagainya. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Kan sudah terasa ini. Kalau kurang tidur, aduh Bapak dan Ibu, lungleng bahasa Sunda kalau kurang tidur. Padahal ketika bayi tidur kita bisa 20 jam, mulai balita kita bisa 16 jam, 12 jam. Ketika mulai dewasa tidur kita tinggal 8 jam. Ketika berumur seperti kita sudah kakek nenek, 4 jam, 3 jam aja sudah hebat. Kadang-kadang nanti kalau kita sudah ujur, cilek, tidur itu susah. Mahal harganya tidur itu. Apalagi Bapak dan Ibu masih muda, masih berusaha, tapi banyak hutang. Cilek kepikiran. Hese tidur itu. Mahal bisa tidur itu. Atau stres dengan jabatan, stres dengan pekerjaan, stres dengan ini. Cilek. Makan obat, akhirnya obat tidur. Mahal tidur itu, bisa tidur itu. Jadi jangan sampai begini. Kadang-kadang kita harus toleransi pada pasangan kita. Kita sudah bangun, udah mau sholat subuh, tapi kelihatan pasangan kita itu tidurnya kayak tibra, ngoroknya agak keras. Jangan dulu dibangunin deh, sampai terdengar ngoroknya mulai turun gitu. Kita nggak apa-apa, sholat dulu. Nanti setelah berapa menit kita datangin lagi. Oh, masih kelihatan nikmat, jangan. Nanti ketika agak lama dan kemudian mungkin akan berakhir, jam sholatnya barulah kita bangunkan. Bapak gitu. Biasanya yang dibangunkan bapak bukan ibu. Bapak bangun gitu. Alhamdulillah bapak masih bangun. Atuh ngorejat bapak teh kenapa saya disebut masih bangun? Sugan teh bapak tos teu aya. Eta tidur namanya lelepan gitu.
Gitu. Oh, mangga atuh cenah subuh tah gitu. Jadi tidur itu memang adalah bagian istirahat. Ketika secara fisik istirahat, adakah tubuh ini istirahat? Tidak, Bapak-bapak. Sel tubuh bekerja. Gudang gendung di dalam tubuh kita. Ada yang membersihkan kotoran seperti hati, seperti limpa. Ada yang menyiapkan menggeser makanan yang kotor dari atas ke bawah, siap BAB nanti subuh, begitu. Ada enzim-enzim yang kemudian memperbaiki kotoran-kotoran dan di dalam darah. Ada yang membuat sel-sel baru, sel-sel kulit ketika muda. Ini masih bagus. Kenapa masih bagus, Bapak dan Ibu? Setiap kulit yang rusak muncul yang baru. Sekarang membuat kulit, sel kulit telat karena udah tua. Maka yang tua makin keriput. Kalau saya lihat nih kok jadi keriput, dulu tidak keriput. Karena sudah makin telat sel-sel tubuh. Kemudian ada yang sudah di dalam tubuh ini, selain kulit, selain darah, selain tadi internis bekerja, ada yang memajukan kuku menjadi lebih panjang, dipotong, panjang lagi, dipotong, panjang lagi. Ada yang memajukan rambut, sudah mulai pendek dipotong tukang cukur, dipanjangin lagi begitu. Ketika kecil hidung kita pendek, makin panjang, makin panjang. Tapi sel itu pintar. Ketika sudah dewasa tidak tambah panjang begitu. Makin kakek-kakek makin panjang kan tidak. Tuh. Hebatnya sel tubuh kita otomatis walaupun kita tidur jantung kita berdenyut, tidak disuruh. Walaupun kita tidur kekurangan oksigen di otak di darah, paru-paru kita bekerja tuh. Kurang sedikit oksigen kita beli. Zaman Covid berapa satu botol oksigen? Padahal saat ini kalau Bapak dan Ibu hisap, alhamdulillah walaupun cuma 21% oksigen bisa saya hidup. Ketika kita susah bernapas, ada asma, ada tenggorokan berisi liquid yang kental, terpaksa dipasangin di sini oksigen. Bila perlu disemprotkan, bukan hanya disedot, disemprotkan sehingga kita masih bisa bernapas, sehingga paru-paru kita yang sudah lemah pun bisa kemudian mengembang dengan kencang. Dan itu semua mahal, Bapak dan Ibu. Kalau itu tahu mahal, kenapa kita tidak bersyukur ketika kita dikasih gratis? Gratis kulit yang kemudian terbentuk, gratis jantung yang berdetak. Allahu Akbar. Ilmu kaunia ini penting bagi Bapak dan Ibu. Maka diceritakan oleh kalau kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, kenapa sebagai pakaian? Ya, kalau yang sudah menikah tahulah. Oh, ternyata juga enak kalau sudah datang malam begitu. Menjadi pakaian, begitu. Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dengan siang hari ini kita harus kemudian mencari penghidupan untuk keluarga kita, untuk anak kita dan sebagainya. Ini kan jelas semua kauniah ini. Masa yang ini aja tidak percaya gitu. Kami membangun 7 yang kukuh di atasmu, maksudnya langit. Dibangun 7 langit di atas. Kami menjadikan pelita yang terang benderang, maksudnya matahari. Bayangkan ketika tidak matahari. Jangankan tidak matahari, mataharinya ada tapi tertutup awan aja, kita sudah kebingungan. Ini hari ini gak ada matahari sama sekali ya gitu kan. Tuh matahari. Matahari itu dulu ada di situ Corolla, itu bahasa saya lagi belajar dulu. Corolla. Tiba-tiba udah mulai dewasa, Corolla itu mobil. Ketika sekarang Corona itu virus. Corolla itu yang melambai-lambai di matahari itu Corolla gitu ya. Tapi jangan tanya sama bapak-bapak ke ibu, Bu, di matahari ada apa? Tidak akan jawab ada Corona. Pasti dijawabnya ada diskon, Pak. Ayo diantar atuh, cina gitu. Di matahari ada diskon kan gitu. Nah, jadi kehadiran matahari pun kita lupakan. Babi ayi alai rabbikum atukadiban. Jangan lupakan itu. Kami menurunkan dari awan itu air hujan. Bayangkan kalau tidak turun, kita harus minum air asin di laut. Yang jumlahnya di dunia di atas 98% tuh air itu asin. Di laut asin, di bawah tanah yang dalam itu asin. Air yang tawar sebetulnya yang datang dari awan.
menjadi tawar ciptaan Allah. Dari laut yang asin tadi pun yang naik adalah yang tawar. Jadi awan, awannya diturunkan, barulah kita bisa minum. Masuk ke dalam pori-pori, di pori-pori tersimpan di gunung-gunung, turun ke bawah. Kita di bagian bawah tadi yang sudah dihamparkan, dibor sedikit saja, 10 meter dapat air, 20 meter dapat air, 100 meter dapat air. Airnya dari gunung. Ketika gunungnya dibabat, airnya tidak mau masuk. Mulai kering itu kita punya sumur. Tetapi ketika hujan, air yang turun langsung lari ke bawah sehingga disebut banjir. Jadi yang membuat banjir Allah bukan. Allah justru memberi kebaikan menurunkan air. Manusia memotong pohonnya, itulah yang membuat banjir di bawah. Tuh. Ini adalah semua karunia. Kami menurunkan awan air hujan yang tercurah dengan deras agar kami diselesaikan menumbuhkan dengannya biji-bijian. Bagaimana bisa ada biji-bijian? Bagaimana bisa ada tanam-tanaman? Bagaimana ada kebun-kebun yang rindang kalau tidak ada air? Kenapa? Air itulah yang membawa mineral-mineral dari tanah lewat kemudian yang namanya akar. Sehingga kalau begitu mineral yang mana? Mineral yang kecil. Begitu pula tanah yang kecil. Berarti bukan hanya batu yang gelondong ditanami pohon, tidak akan pernah jadi itu pohon. Tetapi batunya harus dihancurkan jadi pori-pori yang kecil, jadi tanah yang kecil. Kita sebut sebagai tanah liat, tanah yang mengandung mineral. Itulah ketika ditanami pohon, disedotlah mineral-mineral tanah bersama air oleh akar itu. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan ini semua yang disebut sebagai karunia. Kalian pasti lihat ini. Kalau sekalian percaya kan ini? Percaya. Terlihat oleh saudara? Terlihat. Berarti yang tadi yang diceritakan, yang kemudian kami ceritakan dari 17 sampai 26 hari kiamat dan neraka, 27-30 ada hisab dan azab, berarti ada surga bagi orang yang beriman. Kalian harus percaya dong. Begitu bahasa Allah. Dalam 40 ayat itu ingin menceritakan kalau kalian ini tahu ini adalah sebuah kebenaran, maka yang ini pun adalah sebuah kebenaran. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan pertanyaan 1-5 tentang berita yang besar apa sih yang sedang diperbincangkan itu? Amma yatasa'alun anina ba'il azim. Berita yang besar, berita yang viral, berita yang didiskusikan di mana-mana kepada waktu itu orang jahiliyah. Tapi kesimpulannya bagi kita hari ini, berita viral 1400 tahun yang lalu itu tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hisab. Kemudian tadi kalau belum percaya dibuktikan dengan adanya kauniyah yang diawali dengan perkataan bukankah alam, a itu apakah, lam itu apa, maka bukankah atau tidak bisa diingkari pembuktian tadi gitu. Dengan kauniyah atau sesuatu yang saudara lihat sendiri begitu. Nah, jadi pertanyaannya saya kasih warna merah sengaja. Apakah berita viral 1400 tahun yang lalu itu viral juga pada diri kita saat ini? Kita salah mendefinisikan viral. Viral itu urusannya pemilu, urusannya ini, urusannya beli alutsista bekas gitu ya, itu viral gitu ya. Gitu. Membuat lahan yang fiktif begitu ya, viral gitu. Bukan, ternyata viral itu bahwa tadi adanya akhirat itu viral, adanya surga itu viral. Pertanyaannya, apakah kita sekarang merasa bahwa itu sudah oke bagi kita? Saya percaya bahwa itu ada surga, ada neraka, ada hari hisab. Kalau itu percaya, tentunya saudara ingin masuk surga, maka tadi lakukan amal-amal soleh. Begitu. Setiap manusia punya gua sendiri-sendiri. Gua itu apa? Sesuatu yang hanya diri sendiri yang tahu. Orang lain tidak tahu tentang diri kita. Orang lain tidak tahu kepercayaan kita, rasa kita. Tentang cerita yang viral ini pun orang lain tidak tahu. Sebetulnya posisi kita terhadap yang viral ini apa? Nggak tahu.
Berkacalah pada diri sendiri, hisablah diri sendiri, muhasabah diri sendiri, lakukan. Apakah terhadap yang viral ini kita sekarang tidak seperti orang jahiliyah? Kalau kita seperti orang jahiliyah, masih menolaknya, masih membicarakan, masih meragukannya, hati-hati. Kita tidak ada bedanya dengan mereka 1400 tahun yang lalu. Diri kita masing-masing memiliki kerahasiaan, memiliki gua-gua sendiri yang harus dibongkar oleh diri saudara sendiri. Bermuhasabah, merenung, dan saudara punya waktu setiap setelah selesai sholat. Kemudian disunatkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian saudara dengan tenang saudara pikirkan muhasabah diri sendiri. Punya minimal 5 waktu untuk muhasabah. Tidak perlu muhasabah itu di awal tahun Hijriah, tidak perlu. Atau menunggu Idul Fitri, tidak perlu. Bisa muhasabah itu dilakukan setiap saat, yaitu minimal setiap 5 kali sehari. Lengkapi sholat kita berikutnya dengan muhasabah sendiri. Karena gua-gua yang saudara miliki harus dibongkar, dilihat oleh diri saudara sendiri. Itu adalah berita viral. Sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini masih viral. Kenapa? Karena tidak 100% manusia percaya. Masih banyak manusia yang tidak percaya terhadap berita besar Anaba'il Adim tadi. Masih banyak yang tidak percaya. Masih banyak yang kafir. Jadi ini masih berlaku sebuah berita besar. Masih berlaku, ini adalah viral sejak 1400 tahun yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.